Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat resep botok ala saya, botok lamtoro. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Untuk resep-resepnya saya pakai lamtoro dan saya pakai daun kemangi. Ini saya beli sedikit saja daun kemanginya ya, karena ya ini kemangi sisa teman-teman, sisa yang saya punya setelah bikin penyetan kemarin, jadi sedikit saya pakai aja. Dan saya pakai kencur, bawang putih, bawang merah, ini enggak saya pakai semua, dan saya pakai cabai besar ya. Kalau teman-teman suka pedas pakai cabai rawit saja. Saya pakai teri, teman-teman bisa pakai udang, teri juga bisa, teri medan juga bisa, bebas ya. Dan tomat ini diiris-iris aja seperti ini. Tahu ini sudah saya rendam pakai air garam. Dan kelapa parut, kelapa muda parut saya beli 3.000 di tukang sayur, dapat segini, dan saya sediakan cobekan. Nah teman-teman, kalau ada kunyit pakai kunyit lebih enak, saya nggak ada jadi saya pakai ini aja. Jangan lupa daun pisangnya ya, dan garam, tentunya penyedap ya, gula dan penyedap ya, gulanya dikit aja. Kalau teman-teman ada pakai kunyit, pakai aja teman-teman, enak. Dan pakai cabai rawit lebih enak, karena saya nggak doyan cabai rawit jadi saya pakai cabai besar. Oke, sekarang kita mulai buat. Ini saya iris-iris dulu karena mau saya ulek biar nggak terlalu susah. Jadi ini nggak saya pakai semua bawang merah bawang putihnya. Sebenarnya bawang merah bawang putih ini semakin banyak semakin enak teman-teman, jadi nggak usah takut-takut dalam ngasih bawang merah bawang putih. Yang intinya yang membuat beda itu untuk resep ini bawang merahnya lebih banyak ya daripada bawang putihnya. Ini saya bawang putih pakai sekitar 4 dan bawang merah pakai sekitar 8 biji. Kencur, bawang putih, bawang merah, cabai kita ulek. Nah, saya nguleknya sampai segini saja, tidak sampai lembut-lembut amat ya. Ini saya tambahin bawang merah karena sedap gitu teman-teman. Ini teman-teman kalau mau pakai cabai rawit lebih enak teman-teman, ada pedes-pedesnya gitu dan dikasih kunyit. Karena saya nggak ada, ini aja. Jadi tapi ini juga enak kok, enak banget, seger. Nah ini saya tambahin bawang merah, saya iris-iris biar ada kerasa bawang merahnya gitu teman-teman. Langsung kita campur ke tahunya, bumbunya juga kita campur. Karena saya males tangan saya nanti panas ya, soalnya ada cabenya, jadi saya pakai sarung tangan. Kalau teman-teman pakai sendok aja. Nah dicampur kelapa parutnya, ini masih muda kelapanya ya, begitu juga lamtoro dan kemanginya. Lamtoro itu bahasa Indonesianya petai Cina ya, petai Cina yang kecil-kecil. Diaduk-aduk, tomatnya dibiarin aja seperti itu ya teman-teman, nanti saya taruh di akhir. Lalu terinya bisa pakai udang, bisa pakai udang kecil-kecil, teri medan juga enak, saya adanya ini. Lalu garam, ini kan tahu itu memang agak ngeresep makan garam ya, istilahnya apa ya, jadi butuh garam yang lumayan banyak kalau pakai tahu itu, soalnya tahu itu ngeresep garam. Tapi juga jangan kebanyakan juga ya teman-teman, dirasa-rasa. Ini saya taburkan garam dan penyedapnya. Ini garamnya sekitar 1,5 sendok makan. Untuk penyedapnya saya pakai 1 sendok teh aja, dan gulanya 1 sendok teh juga.
sesuai selera sih teman-teman, kalau itu dirasa-rasa aja ya, dirasa-rasa aja, diaduk-aduk. Nah gampang kan teman-teman, ya cuma gini aja. Cuma memang yang bikin males bungkus-bungkusnya ya, tapi bungkusnya juga gampang kok, caranya seperti ini. Nah dilipat ujungnya, dibikin pincuk seperti ini. Nah lalu ditaruh sesuai selera, jangan banyak-banyak ya teman-teman, karena nanti kalau banyak-banyak nggak cukup, nggak muat, jadi robek ya. Lalu tomatnya, nah tomatnya saya kasih 2 potong, terserah sesuai selera ya, 3 potong juga enak. Tomat ini menambah kesegaran, bisa pakai belimbing wuluh, bisa pakai tomat hijau. Nah seperti ini ya. Nah dibikin pincuk ujungnya. Oh iya, ini daunnya sudah saya panaskan ya, saya api-apikan gitu, saya taruh di atas api sebentar biar lentur. Nah dikasih tomatnya saya selera, saya segini saja cukup. Nah lalu dilipat seperti ini, tuh gampang kan, gampang deh, dicoba ya teman-teman. Ini resep favorit saya kalau lagi bingung makan apa. Nah sudah selesai semuanya, dipotong ujungnya biar rapi. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini, dipotong biar rapi. Ini daun pisangnya sebelum saya pakai, saya panaskan di atas api gitu teman-teman sebentar ya, biar lentur. Nah seperti ini saya sambil manasin air untuk mengukus. Nah ini saya tadi sambil naruh sambil manasin. Kalau sudah mendidih air kukusannya baru dimasukkan ya, tunggu mendidih dulu. Tanda mendidih seperti ini teman-teman, mengepul asapnya ya. Ini ada yang kecil sisaan, jadi daripada dibuang saya masukkan saja. Nah seperti ini teman-teman, gampang kan? Setelah itu ditutup, dikukus sampai 30 menit, sekitar 30 menit atau sampai matang atau sampai daunnya seperti ini. Nah ini tanda sudah matang, sudah berubah warna ya, jadinya seperti ini enak banget teman-teman. Hai, gimana, mudah banget kan resepnya? Diikutin aja ya, gampang banget kok, cuma gitu-gitu aja dan hasilnya enak, seger. Untuk kali ini nggak ada review karena cepet habis, jadi habis dimasak habis itu dimakan, udah lupa deh nggak di review pakai kamera yang jelas. Itu hasilnya seger banget. Kalau ada belimbing wuluh bisa seger juga, dan kalau ada kunyit pakai cabai kecil yang doyan lebih enak, tapi saya nggak doyan jadi solusinya pakai cabai besar, itu juga enak juga kok. Udah gitu aja dari saya, jangan di subscribe ya, jangan pelit-pelit subscribe teman-teman. Semoga yang subscribe dapat pahala dan rezekinya banyak. Oke, gitu aja dari saya. Subscribe dulu, komen, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.